Hai guys, apa kabar? Di video kali ini aku mau ngelanjutin cerita anime yang berjudul High Card episode kedua, dimana di video sebelumnya, aku udah bahas episode pertamanya, dan yang belum nonton episode pertama, udah aku selipin di kolom deskripsi ya guys. Sebelum lanjut ke cerita serunya, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan loncengnya. Kalau sudah, langsung kita gaskan. Saat Finn dan si baju merah saling menodong senjata, si baju merah mulai menggertak Finn dan tiba-tiba, saat Finn terbangun dengan keadaan terikat, dia berada di sebuah tempat bersama orang-orang dengan berpakaian rapi. Betapa terkejutnya Finn saat mengetahui kalau mereka tahu identitasnya, bahkan sampai tahu apa yang dia sukai. Ditambah lagi, dengan datangnya orang berbaju merah yang ternyata membawa kartu milik Finn, yang membuat suasana sedikit memanas. Tiba-tiba, mereka mendapatkan telepon dari seseorang yang memerintahkan sesuatu, sedangkan di sisi lain, terjadi perampokan di kota yang melibatkan seseorang yang menggunakan kekuatan misterius yang membuatnya berubah menjadi berbadan keras. Kembali ke Finn, di mana si pria itu bernama Bernard. Dia menjelaskan tentang kartu remi yang mereka sebut dengan nama X-Playing Card yang berisi 52 kartu. X-Playing Card tampak seperti kartu remi biasa tapi sebenarnya tidak, karena kartu-kartu remi itu memiliki kekuatan khusus dan hanya orang yang dipilih oleh kartu yang dapat menggunakan kekuatan itu, dan orang-orang itu disebut dengan pemain. Seorang pemain hanya dapat menggunakan kekuatan satu kartu. Dengan kata lain, sebuah kartu memilih satu pemain. Kartu-kartu itu saat ini tersebar di seluruh kerajaan Fourland, yaitu di wilayah Spada, Lozenge, Silpium dan Polostik, karena takut orang-orang menyalahgunakan kartu-kartu itu, dan untuk menghindari kekacauan yang tidak perlu, maka Raja Julius Fourland memerintahkan mereka untuk mengumpulkan kartu-kartu itu secara rahasia. Bernard menceritakan semuanya ke Finn, karena Bernard diperintahkan untuk memperkerjakan Finn. Finn kemudian diperkenalkan di tempat kerjanya yang baru, dan dia bekerja di cabang Old Might dari Pinochle Automobiles, di mana Pinochle memproduksi mobil klasik, tapi modern untuk pelanggan kelas atas, dan mereka bergerak sebagai departemen operasi penjualan perusahaan, di mana Chris menangani penjualan, Wendy bertanggung jawab di akuntansi, Vijay di penjualan dan manajemen sistem, sedangkan Bernard menangani administrasi. Di tengah penjelasan Bernard, tangan usil Finn tidak sengaja membuka tempat persenjataan yang langsung dijelaskan sama Bernard kalau mereka mengizinkan tindakan di luar hukum terkait pengumpulan kartu, karena mereka menerima perintah langsung dari raja, tapi mereka selalu menyelesaikan masalah dengan sopan santun. Bernard juga memberitahu ke Finn, kalau pria yang mengejar Finn yang kita sebut si kacamata bernama Bobby Ball, dia adalah anggota keluarga Klondike yang terkenal dengan menggunakan koneksi dari pemerintah dan polisi. Klondikes adalah organisasi mafia terbesar di Fourland, dan tampaknya mereka juga tertarik untuk mengoleksi kartu-kartu itu. Bahkan Klondikes akan memakai segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Bernard juga yakin kalau Klondikes akan dengan mudah melacak keberadaan Finn. Jadi jika Finn mau bekerja di Pinochle, Finn bisa mendapatkan uang dan melindungi kartu miliknya. Dan Bernard yakin kalau itu kesempatan terbaik untuk Finn. Bernard menyerahkan semua keputusan di tangan Finn. Finn tanpa basa-basi langsung menanyakan berapa banyak yang akan dia dapatkan. Bernard kemudian membisikkan nominal gaji Finn sebagai pegawai magang. Finn yang mendengarnya seketika langsung menyetujuinya. Bernard kemudian meminta Finn untuk menjaga tata krama sopan santun dan siap mempertaruhkan nyawanya. Bernard kemudian mengembalikan kartu milik Finn. Bernard pun mengenalkan Finn sebagai sales magang. Dan untuk mengawalinya, mereka perlu mengubah penampilan Finn. Bernard menyerahkan tugas itu ke Chris, yang akan menjadi mentornya. Chris kemudian membawa Finn untuk memesan baju khusus untuknya. Di sana Chris memberitahu kalau setiap kartu memberikan kekuatan unik, seperti kartu milik Finn memiliki kekuatan Neo New Nambu, milik Vijay Green, sedangkan milik Chris adalah Kalori High, di mana saat dia bermain, Chris akan menjadi pria yang abadi. Di sisi lain, pihak kepolisian yang menyusuri TKP menyadari kalau penjahatnya bukanlah manusia biasa. Dan Kapten Polisi memutuskan karena kejadian kejahatan ini aneh, maka kepolisian akan memanggil orang-orang aneh. Kembali ke Finn yang diajak Chris untuk makan siang bersama.
Tapi di sana mereka melihat seorang pelayan yang mendapati kekerasan dari seorang pelanggan. Tak tahan melihatnya, Finn mencoba melerai dan menolong pelayan itu, tapi pelanggan itu tidak terima dan mencoba memukul Finn. Serangan itu dihentikan sama Chris yang langsung membuat si pelanggan itu ketakutan. Pelayan yang telah ditolong Finn kemudian mengucapkan terima kasih kepadanya. Malamnya, Finn pergi ke Sunfield dan memberitahu ke pengurus panti kalau dia telah mendapatkan pekerjaan di Pinochle dengan bayaran yang bagus sehingga Finn akan bisa membantu keuangan panti. Finn akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan panti, karena Finn merasa ingin balas budi ke panti, karena panti Sunfield telah menyelamatkan hidupnya. Pengurus panti masih heran tentang Finn yang mendapatkan pekerjaan tiba-tiba, tapi dia tetap menasehati Finn, kalau pilihan yang kita buat itulah yang menentukan siapa kita nantinya. Esoknya, Finn yang akan berangkat bekerja ternyata dijemput sama Chris, dan ternyata mereka mendapatkan misi untuk mengejar para perampok. Saat para polisi melihat mobil Chris dan Finn, mereka kemudian memberi jalan. Chris kemudian mulai memainkan kartunya dan menyuruh Finn untuk duduk diam dan menonton saja sebagai anak magang. Tapi Finn tidak mau mendengarkan Chris dan ikut memainkan kartunya. Mereka berdua terus mencoba mengejar mobil perampok, dan Finn mencoba membidik ban mobil para penjahat itu. Tapi salah seorang penjahat melompat ke mobil Finn dan Chris. Melihat penjahat itu, Finn menyadari kalau penjahat itu adalah pelayan restoran yang dia tolong kemarin. Saat Finn mulai menembak ke arah penjahat itu, semua pelurunya mental, seakan-akan badannya keras seperti batu yang membuatnya tahan peluru. Chris menyadari kalau penjahat itu menggunakan kartu dengan kekuatan rock and roll dan mulai melajukan mobilnya dengan cepat, yang membuat penjahat itu terjatuh. Chris yakin kalau penjahat itu memainkan kartu 3 hati yang kekuatannya mengeraskan tubuh. Di sisi lain, para polisi membantu memblokade jalan, dan Wendy berhasil membuat habis para anggota penjahat yang lain. Kembali ke Finn yang masih berusaha menembaki penjahat itu. Melihat tembakan Finn yang tidak mempan, Chris memiliki ide untuk membawa penjahat itu terjun ke laut. Dengan badannya yang keras seperti batu, penjahat itu langsung tenggelam dan Chris berhasil mengalahkan penjahat itu. Tapi saat hendak keluar dari mobilnya, Chris agak kesulitan untuk keluar mobil. Melihat Chris yang gak muncul-muncul ke permukaan, Finn mulai membidik kaca mobil dan menembakinya agar Chris bisa keluar dari mobil. Dan akhirnya, misi mereka berhasil. Setelah diselidiki, ternyata nama penjahat itu adalah Robert T. Towson, di mana dia mendapat kartu secara kebetulan dan dia menggunakan kekuatannya untuk menjadi penjahat bayaran untuk sekelompok pencuri. Dia melakukan itu karena dia sudah tertipu dan terjebak hutang. Setelah kejadian itu, Chris memuji kehebatan dan ketajaman mata Finn, karena kekuatan Neo New Nambo milik Finn adalah menembakkan peluru dalam garis lurus, dan sangat sempurna untuk orang seperti Finn. Dan Chris juga mengucapkan selamat datang di High Card untuk Finn. Tapi sambutan Chris dipotong sama Vijay yang menganggap mereka telah membuat masalah dan kata-kata hebat belum cocok untuk Finn, yang membuat Finn protes. Di sisi lain, Bernard melapor ke Theodore kalau misi mereka selesai dan berhasil mendapatkan kartu. Bernard juga menanyakan apakah Finn memenuhi harapan Theodore. Theodore menjawab dan menyuruh Bernard untuk memecat Finn kalau Finn tidak bisa memberikan hasil. Bernard yang mendengar ucapan Theodore menjelaskan kalau Finn memberi dampak positif bagi tim, karena tim baru atau bukan, di High Card tetap berisi beraneka ragam individu dan para anggota harus dibuat menjadi tangan kemenangan. Theodore yang mendengar penjelasan Bernard kemudian menyerahkan semua tugas itu pada Bernard. Bernard kemudian menyanggupinya demi kejayaan Pinochle dan kedamaian Fourland. Di sisi lain, Chris masih memuji kalau Finn bekerja dengan baik untuk sebuah dua skop, dan ucapan Chris dibenarkan sama Wendy dan Vijay. Dan ternyata, kartu dengan angka 2, adalah kartu dengan peringkat terendah dari semuanya. Dengan kata lain, kalau Finn adalah yang paling lemah, penjelasan Chris membuat Finn terkejut. Oke guys, sampai di sini cerita anime High Card episode kedua. Untuk kalian yang suka dengan anime ini, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini ya guys, dengan cara like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Ayo langsung gaskan.